Berhenti, berhenti. Berhenti, jangan lari ke sini. Kontrol langsung dilarang. Kakak, Mama. Temukan tuan yang ada di tangan ini dengan segala cara. Nona, sudah ketemu. Sudah ketemu Nona. Aku mau pinjam sebentar. Maaf semuanya. Sekarang aku mau menjemput orang terpenting dalam hidupku. Pulang. Hajar abis si brengsek itu. Minuman teh susu baru datang. Terima kasih sudah pesan gelas besar ya. Pulang kerja coba minum yang baru yuk. Kok bisa kasih nama segitu ya? Kamu nggak ketemu cowok brengsek lagi kan? Aku beruntung ketemu pria terbaik di dunia. Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Beli satu dapat satu. Terima kasih, terima kasih. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Tolong lihat, gimana menurutmu? Wah, ini harus jual berapa gelas teh susu ya? Suamimu benar-benar beruntung. Siapa yang buat ini? Wang Haonan, kamu berani-beraninya selingkuh. Rou adalah klien besarku. Shen Changsheng, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Sehari-hari cuma mikirin jual teh susu. Bau teh dari kepala sampai kaki. Kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini ulang tahun kami yang ketiga bersama. Ulang tahun pernikahan. HMPH, jangan buat malu di sini, minggir sana. Haonan, kamu orang hebat. Tapi nggak ngangka kamu dapat janda pedagang kaki lima. Aku kasihan banget sama kamu. Ini dia, kapan giliran kamu yang jadi pelakor ngomong sih? Kamu, Haonan, lihat dia itu. Rou itu klienku. Shen Changsheng, kamu kapan berhentinya? Nggak ada kerjaan ya? Perusahaan klien. Aku yang dampingi kamu dari awal mendirikan sampai sekarang. Kok aku nggak tahu? Perusahaan punya bisnis urusan laki-laki dan perempuan. Shen Changsheng, kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku robek mulutmu. Wang Haonan. Aku mau cerai sama kamu, Gelang ini bukan. Sudah pulang, Mama datang. Tanda tangani ini. Surat cerai. Ya, segera tanda tangan. Aku harus keluar tanpa harta. Aku keluar tanpa harta. Kamu sudah tahu Wang Haonan selingkuh dari dulu. Semua makan, pakai, dan kebutuhan rumah ini. Semua aku yang cari. Kenapa aku harus keluar tanpa harta? Karena kamu nikah 3 tahun. Tapi nggak kasih uang keluarga kita cucu. Makanya kamu harus keluar tanpa harta. Kamu malah udah kasih uang anak yang baik, malas dan manja. Lahirnya memang cuma bisa jadi beban buat orang. Kamu buat aku kesal banget. Anda benar sekali. Pernikahan ini harus berakhir. Kamu buat aku hampir sakit karena marah. Kamu yang bayar biaya pengobatanku. Tapi yang harus keluar tanpa apa-apa itu Wang Haonan dia. Shen Changsheng, kamu brengsek. Berani-beraninya kamu ngomong sama ibu mertua kayak gitu. Cepat pindah keluar. Rumah ini akan aku berikan untuk Rou sebagai hadiah pernikahan. Wang Haonan. Aku nggak ngangka kamu bisa setega itu. Bawa rumah yang dibeli istri pertama buat dikasih ke selingkuhan. Kamu bilang siapa selingkuhan? Shen Changsheng, aku kasih tahu kamu. Orang yang nggak dicintai itu yang namanya selingkuhan. Aku sarankan kamu segera sadar posisi kamu. Sayang, selama 3 tahun nikah sama dia, aku bahkan gak pernah sentuh tangannya, karena aku jijik sama dia. Aku jijik sama dia. Kalian semua keluar dari rumahku sekarang juga. Lihat kalian saja aku sudah muak. Shen Changsheng, kamu gila ya? Kalau yang keluar ya kamu. Jangan mimpi deh, hei kamu. Jangan harap bisa keluar tanpa bawa apa-apa. Waktu berhenti. Tamparan ini buat kamu yang berhati serigala dan tak tahu terima kasih. Tidak punya perasaan.
Tamparan ini buat kamu yang makan 3 kali tapi berkhianat. Tidak tahu malu. Penuh kebohongan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Ini sebenarnya apa sih? Sen Changsheng di mana? Saya adalah kepala pelayan keluarga Sen. Saya datang mencari pemilik gelang ini. Dia adalah putri keluarga Sen kami. Kamu masih punya muka datang kemari. Kenapa nggak cari kerjaan aja? Pria rebut sisa-sisaku. Sampai gelang pun harus sama persis kayak punya aku. Aku pakai gelang ini sejak kecil. Siapa yang meniru siapa sih? Hari ini aku cuma mau minum teh susu. Buatkan aku segelas teh hijau yang cocok buat kamu. Katanya dada besar tapi otaknya kosong. Ternyata memang benar. Kamu juga nggak pintar. Suka ikut-ikutan menyebar gosip. Kayak nyari sepatu rusak di tempat sampah. Kamu malah merasa untung. Lucu sekaligus menyebalkan. Ah. Putra keempat keluarga Sen. Tuan muda, ini memang pilihan langsung dari nona besar. Xiao Lei, aku antar kamu pulang. Nona, selamat datang. Ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Xiao Mei, selama ini kamu benar-benar sudah banyak berkorban. Semua ini juga salah kami. Sekarang baru bisa kami kembalikan kamu. Tapi kamu nggak perlu khawatir lagi. Karena kami ada di sini. Iya, adik kecil. Buka kedai teh susu itu capek banget. Jangan terusin. Iya, sekarang kamu punya kakak. Kami benar-benar mampu membiayaimu. Besok aku akan bantu urus surat pengalihan haknya. Tidur nanti ketahuan deh. Gak usah, Kak. Aku memang suka buka kedai teh susu. Aku mau berusaha mandiri. Kedai teh susu bisa dapat berapa sih? Lebih baik di rumah aja. Kalau adik suka, biarkan dia jalani saja, si empat. Baiklah, oke. Aku duluan ya, mau sibuk dulu. Aku duluan ya, mau meeting dulu. Aku akan suruh orang beresin kamarmu. Adik susah banget lepas dari kedai teh susu. Kayaknya aku harus kasih dia kejutan. Sampai jumpa besok, adik. HMPH, jadi putri keluarga Sen rasanya enak juga ya. Nona, teh susu dari Tuan Yichen sudah sampai. Sen Changsheng. Kamu kenapa bisa masuk? Siapa yang izin kamu masuk? Barangnya aku taruh di sini. Aku datang antar teh susu. Bukan buat menilai si green tea. Kamu bilang siapa green tea? Di sini ada orang lain selain kamu. HMPH. Mulutmu keras juga ya. Sen Changsheng, lihat dirimu. Berantakan banget. Kayak tomboy gitu. No wonder Kak Haonan gak suka sama kamu. Kamu panggil dia kakak. Kalau begitu aku harus kamu panggil kakak ipar dong. Orangnya sudah cerai sama kamu. Kamu masih gak malu ya? Siapa yang gak malu? Pohon yang gak punya kulit pasti mati. Orang yang gak malu itu paling hebat. Kamu kena 3 tikaman. Orang paling gak malu di dunia itu kamu. Tahu ini di mana? Berani-beraninya kamu berani main-main di sini. Ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah urus mantan suamiku. Nanti aku juga bakal kasih kamu uang lelah. Gak sia-sia kamu melayaninya berkali-kali. Wang Rou. Kamu berani-beraninya terus tantang aku. Berhenti. Siapa suruh kamu bully adikku? Siapa suruh kamu bully adikku? Apa yang terjadi? Bukannya dia pegawai di toko kamu? Dia cuma pekerja lepas. Aku juga gak tahu dia gak tahu aturan. Kakak lihat, dia buat bajuku kotor. Adik jangan nangis. Kakak beliin baru ya. Gimana? 10 pasang? 10 pasang. Aku beliin kamu 10 pasang, oke. Aku gak mau. Aku mau dia ganti rugi. Sen Changsheng, baju aku ini harganya 98.000 yuan. Kenapa gak bilang 9 juta aja? Aku gak mau buang tenaga jawab kamu. Kamu gak dengar adikku minta ganti rugi ya? Hampir lupa.
Kamu itu cuma penjual teh susu, gak sanggup bayar. Meski jual ribuan gelas teh susu, juga gak bakalan cukup buat beli sepatu ini. Aku kumpulin uang buat balikin ke kamu. Pakai bajumu buat bersihin sepatu aku. Aku bakal maafin kamu. Wang Roro, kamu cukup. Jelas belum cukup. Amarahku belum reda. Hari ini aku mau main-main. Hari ini aku mau main-main sampai kamu kapok. Kamu kelihatan rapi tapi gak bisa bedain yang benar dan salah. Aku gak mau ikut main permainan membosankan kayak kalian. Tangkap dia. Xiao Mei. Dia yang sebenarnya Xiao Mei. Kakak, kenapa tiba-tiba kamu di sini? Mempertahankan Shen Changsheng itu cuma bawa malapetaka. Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya. Setiap kali pakai kekuatan berhenti waktu. Cuma bisa bertahan 1 menit. Dan selalu ada efek samping. Sepertinya aku harus lebih jarang pakai. Kalau tidak, suatu saat aku bakal kehabisan tenaga sampai mati. Shen Changsheng, dengan kamu, masih berani bermimpi jadi anak sulung keluarga Shen. Selama kamu masih hidup, hanya aku yang akan jadi putri keluarga Shen. Aku gak akan pernah membiarkan kamu meninggalkanku lagi. Adik kecil. Akhirnya aku menemukanmu kembali. Kakak. Kakak kamu jomblo bertahun-tahun. Akhirnya bisa mengerti juga. Santai, dia yang sebenarnya adik kecil kita. Apa? Bukan dia adik kecil kita. Kakak, ini kenapa? Panggil Wang Ru itu ke sini. Aku ingin lihat apa yang dia mau lakukan. Panggil Wang Ergo itu ke sini. Aku ingin lihat apa yang dia mau lakukan. Tuan muda, Nona, semalam keluar, tapi belum pulang sampai pagi. Sebenarnya siapa yang asli siapa yang palsu? Gelang adik kecil cuma aku yang pernah lihat. Aku punya standar lain untuk menilai. Ya, aku juga terlalu lengah. Biarkan yang palsu menyamar selama ini. Gelang giok ini adalah pusaka keluarga Shen. Ibu kita wariskan ke satu-satunya putri, yaitu kamu. Shen Changsheng. Dari kecil sampai sekarang, kamu selalu suka bunga bintang-bintang. Adik kecil kita juga begitu, sejak kamu hilang. Setiap hari, kami selalu ganti bunga bintang yang baru di kamar ini. Ayo, aku kenalin kamu. Aku kakakmu, Shen Muting, ini kakak keduamu. Salah satu pengacara terbaik di dunia. Tak tertandingi, ini adalah kakak keempatmu, Shen Youcheng. Dia memenangkan penghargaan biola internasional. Pemusik biola melankolis. Pangeran biola. Dan ini juga bajingan yang pernah mengganggumu. Shen Yichen, kakak ketigamu. Aslinya bintang yang sangat terkenal. HMPH. Seluruh dunia. Mari perkenalkan diriku lagi. Aku adalah Presiden Grup Shen. Shen Muting, kakakmu. Salah satunya. Baiklah, adik kecil baru saja pulang. Jangan buat dia kaget. Apa kalian benar-benar kakak-kakakku? Iya. Dijamin asli. Besok keluarga Shen akan mengadakan pesta. Kesempatan ini digunakan untuk mengumumkan kepulangan adik kecil ke seluruh kota. Aku akan urus itu. Tunggu dulu. Biarkan Wang Roro jadi putri keluarga Shen sehari lagi. Aku ada rencana lain. Apa? Ternyata kamu putri keluarga Shen yang hilang bertahun-tahun.
Aku beruntung banget dapat pacar sehebat ini. Iya, aku juga nggak ngerti. Hari itu kakak-kakak tiba-tiba aja bawa aku pulang. Makanya aku selalu merasa Wang Roro di keluarga kita memiliki pesona yang luar biasa. Kalau sudah jadi keluarga, proyek ini bisa langsung diselesaikan, kan? Tentu saja. Nanti aku ajak kamu ketemu kakak-kakak. Sekalian kita bereskan proyek ini. Aku suka main sama mereka. Cantik, tambah aku di WeChat ya. Nona Wang, ayo kita minum bareng. Nona Wang. Aku bukan Wang. Aku putri keluarga Sen yang hilang bertahun-tahun. Roro, aku benar-benar beruntung punya kamu. Sen Changsheng. Kenapa dia ada di sini? Aku harus usir dia keluar. Oh, aku kira siapa? Ternyata ini si gadis penjual teh susu. Kamu juga nggak lihat ini tempat apa? Sen Changsheng, kenapa kamu ada di sini? Orang-orang kaya kalian yang nggak pantas tampil di depan umum bisa datang ke sini. Kenapa aku nggak boleh datang? Dan Changsheng, kamu emang nggak punya malu ya? Cuma penjual teh susu doang. Bahkan nggak dapat undangan, kan? Jangan-jangan kamu nyusup masuk ya? Kamu datang buat menggoda pria, ya, aku nggak butuh kamu lagi. Kamu panik banget, ya, mau godain putra keluarga Sen. Mau jadi ratu di sarang burung. HMPH, mimpi kali. Wang Roro, aku dengar kamu putri keluarga Sen ya? Wang Rongrong, aku dengar kamu putri keluarga Sen juga, tentu saja. Roro itu benar-benar putri bangsawan yang sah. Beda banget sama kamu yang miskin melarat. Berkat Roro, aku sudah tanda tangan kontrak dengan keluarga Sen. Sebentar lagi aku akan jadi miliarder. Sekarang kamu bahkan gak pantas buat angkatin sepatuku. Kalau begitu, aku harap nanti kamu gak menyesal ya. Maksudmu apa sih? Aku gak maksud apa-apa kok. Aku cuma merasa, nanti kamu takutnya gak bakal bisa tanda tangan kontrak sama keluarga Sen. Pengurus rumah tangga Chen. Sen Changsheng, kamu gila ya? Ratu Wang, aku sudah selidiki perusahaan kamu. Ternyata itu cuma perusahaan cangkang yang bahkan gak punya laporan keuangan. Perusahaan kosong belaka. Sekarang masih mau nipu uang keluarga Sen. Jangan mimpi deh. Aku kasih tahu kamu, jangan ngomong sembarangan. Kamu gak cuma selingkuh sama Wang Roro, tapi juga mau rebut rumahku. Sekarang malah mau nipu uang keluarga Sen. Aku akan buat kamu bayar mahal. Ini baru permulaan. Cuma kamu doang, berani suruh aku bayar mahal. Kamu kira kamu siapa coba? Berhenti. Kamu kira kamu siapa? Berhenti. Kalian berdua mau bikin onar di keluarga Sen ya? Astaga. 4 anak keluarga Sen ternyata muncul bareng di sini. Kak, kenapa bantu dia sih? Aku kan adik perempuanmu. Sen Dasa, aku Wang Haonan dari perusahaan Dawang. Juga suamimu, perusahaanku, sebenarnya sudah sepakat kontrak sama grup Sen. Semua gara-gara dia merusak kontrak kita sama grup Sen. Dan bikin onar di wilayah keluarga Sen. Aku mau bantu kamu ngasih pelajaran ke dia, hati-hati ya, hati-hati. Aku mau bantu kamu ngasih pelajaran ke dia, hati-hati ya. Hati-hati. Mau mati ya? Adik kedua. Jangan lupa kamu itu pengacara. Maaf, maaf.
Sendasa. Maaf, kakak, kamu nggak apa-apa, pergi sana. Orang kaya kamu, pengen punya wibawa tapi nggak punya wibawa. Pengen punya wajah oke tapi nggak punya wajah oke. Sok jadi adikku. Adikku itu. Aku Shen Jia Qian. Wang Haonan mulai hari ini. Aku batalkan semua kerjasama antara grup Shen dengan perusahaan Dawang. Dan juga usir dia keluar. Hei hei, Sendasa. Kamu nggak apa-apa, kamu mau urus dulu gak? Kamu perhatian sama aku ya? Tentu saja aku perhatian sama kamu, kamu kan kakakku. Tapi aku nggak cuma mau jadi kakakmu. Tapi aku tidak hanya ingin jadi kakakmu. Kalau begitu, kamu mau jadi apa? Adik kecilmu pasti senang banget bisa menghajar pria brengsek itu, kan? Ah, untung ada kakak jadi sandaran aku. Ini semua memang rencanamu. Kita cuma jadi pelengkap saja. Nanti abis pesta malam, kakak ajak kamu jalan-jalan ya. Kamu yang ceroboh sampai kehilangan adik kecil. Mending aku yang nemenin kamu refreshing saja. Aduh, adik kecil, kata si keempat benar. Bukan adik kecil, jangan dengar mereka. Mereka jahat, adik kecil baru pulang. Perlu mengenal perusahaan dengan baik. Lagi pula perusahaan itu nanti milik dia. Kakak, kamu mengelola perusahaan dengan baik. Kenapa harus diberikan ke aku? Karena perusahaan itu memang milikmu. Kamu memang anak perempuan paling berharga bagi mama. Kakak nggak paham urusan mengelola perusahaan. Mending ditunda dulu. Apalagi rumahku masih di tangan Wang Haonan. Aku harus ambil sendiri. Yang penting kamu senang. Sekarang kamu punya kakak, kami akan selalu jadi sandaranmu. Aku tahu, aku nanti gak akan sendirian lagi. Adik kecil, adik kecil. Sial. Hari ini tanggal 9 September. Apa sebenarnya yang terjadi waktu kecil? Setiap tahun di hari ini, aku berubah jadi sangat brutal. Tidak boleh. Aku harus kendalikan diri. Tidak boleh menyakiti kakak. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, cuma sedikit capek. Baguslah kalau begitu. Tadinya kita sedang membicarakan soal kamu yang diculik waktu kecil. Kamu ada pendapat apa? Aku sudah tidak ingat jelas waktu kecil. Mama bilang mungkin ada yang ngincer gelang giok yang kamu pakai. Soalnya harganya sangat mahal. Gelang giok. Kakak, kamu ingat waktu kamu datang menyelamatkanku hari itu? Ada seseorang yang mau nabrak aku pakai mobil. Orang itu mungkin ada kaitannya dengan aku yang hilang waktu kecil. Aku curiga orang itu adalah Wang Rongrong. Aku. Karena cuma kamu yang mungkin akan menyerang aku hari itu. Aku akan selidiki masalah ini. Kalau benar itu Wang Rongrong, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Si Chang Sheng, bajingan, rusak bisnis aku dengan keluarga Shen. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup enak. Ratu itu karena kamu sendiri yang tak mampu. Kamu cuma sepatu usang yang aku buang. Jangan sombong. Aku akan tunjukkan betapa hebatnya aku. Aku pegang foto bugilmu. Tunggu saja aku. Aku akan membuat reputasimu hancur. Ada apa? Huang Haonan bilang dia pegang foto bugilku. Aku juga gak tahu dia ngomong bener atau bohong. Bajingan sialan itu. Aku akan cari dia sekarang juga. Hajar abis bajingan itu. Melukai orang itu melanggar hukum. Serahkan padaku. Aku punya 1000 cara buat membuatmu menderita. Kakak, kamu pikir gimana? Aku yang urus, kakak. Urusan ini selesai dulu. Kasih aku waktu sendiri dulu, ya. Jangan cari aku lagi,
ya. Kasih aku waktu sendiri dulu. Jangan cari aku lagi, ya. Oh. Adik, adik. Adik, adik, ada apa? Bukannya aku sudah bilang jangan naik ke sini. Kenapa kamu gak nurut? Kamu yang duluan ganggu aku. Adik. Adik. Kepala aku sakit banget. Tadi malam kamu gimana bisa masuk kamarku? Kok aku malah ingat, kayaknya kakak sempat datang. Kakak, kamu baik banget sama aku. Nanti kalau sudah besar aku mau menikah sama kamu. Adik, kita kan saudara kandung. Kamu gak bisa menikah sama aku. Aku gak peduli. Aku gak peduli. Aku tetap mau menikah sama kamu. Waktu kecil aku pernah bilang begitu. Sudah bangun. Sudah agak baikan. Aku kok malah gak sadar sudah cium kakak. Aku harus gimana jelasin kejadian tadi malam? Kakak, kejadian tadi malam. Aku tadi malam minum kebanyakan. Aku alergi alkohol jadi gak inget apa-apa, ngerti gak? Kamu gak inget apa-apa kok panik banget sih? Aku gak panik kok. Kenapa gak mau tanggung jawab sih? Kakak, kamu ngomong apa sih? Aku lapar. Aku mau sarapan. Kayaknya dia masih belum paham juga. Kita kan bukan saudara kandung asli. Nanti pasti ada kesempatan buat jelasin semuanya. Masih panjang waktunya. Ayah, Ayah. Aku dengar anak perempuan keluarga Sen sudah ditemukan. Aku dengar kabarnya sebenarnya sudah ditemukan. Tapi ternyata itu palsu. Anak laki-laki Sen langsung usir dia. Sen Changsheng, Sen Changsheng. Kamu gak mungkin anak perempuan keluarga Sen. Aku gak akan biarin kamu begitu saja. Haonan. Hari itu aku gak bisa bantu kamu waktu pesta. Kamu gak marah sama aku kan? Mana mungkin aku marah sama kamu. Aku tahu kesulitanmu. Haonan. Kalau begitu kita gak boleh biarin Sen Changsheng begitu saja. Bajingan itu. Tenang saja. Aku sudah kirim foto editan bugil itu ke Tuan Sen. Beberapa hari lagi aku akan sebarkan ke internet. Dijamin dia akan hancur nama baiknya. Sen Changsheng. Kenapa kamu datang ke sini? Ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh datang? Sertifikat rumah atas namaku. Sen Changsheng. Aku sudah kirim foto kamu yang berantem sama orang lain ke Tuan Sen. Lihat dia masih mau kamu atau enggak. Dulu aku buta banget bisa suka sama kamu. Kamu pikir Sen Moting bakal percaya? Kamu bahkan gak sebanding sama satu jari dia. Sen Changsheng, kenapa kamu masih berani datang? Sepertinya pelajaran yang kalian dapat di pesta keluarga Sen belum cukup. Kalian belum cukup belajar. Aku hantam kau, bajingan. Terima kasih. Ternyata fotonya cuma editan. Siapa? Kalau kakak gimana? Belum tahu cara menghadapi kakak. Gimana? Itu telepon dari kakak. Ah. Ada apa?
Shen Changsheng mana? HP-nya. Foto-fotonya hilang. Kok bisa gitu? Kemarin juga kayak gini. Shen Changsheng tiba-tiba pergi tanpa alasan. Pasti ada masalah. Kakak kedua, hei. Aku harus dinas mendadak. Mungkin besok pulangnya telat. Kebetulan besok toko teh susu Xiao Ming buka. Kamu pergi kasih dukungan ya? Oke, ingat bawa bunga kesukaannya, Gypsophila. Baik, kakak. Nggak ngangka kamu perhatian banget. Sampai tahu bunga apa yang dia suka. Perkara adik perempuan harus tahu. Keren banget. Semoga lancar pembukaan tokonya. Ini hadiah pembukaannya. Terima kasih, kakak kedua. Aku suka banget Gypsophila. Kenapa harus Gypsophila? Meskipun dia nggak secerah mawar. Kalau sendiri juga kelihatan biasa aja. Tapi kalau kumpul jadi satu. Berasa kuat banget. Kayaknya soal milih bunga, kakak nggak salah. Kakak. Kakak. Ini uang jajanmu. Kalau kurang bilang aja. Kakak kedua, terima kasih, aku jadi kaya. Sekarang kamu punya kakak, pegang itu ya. Pergi ke rumah Wang Haonan, ambil semua kartu ATM yang aku simpan sendiri. Aku sudah nabung banyak loh. Tahu aja kamu paling hebat. Andai aku ketemu kamu lebih cepat. Oh iya, kakak kedua, kamu mau minum apa? Aku akan buatkan sendiri untukmu. Kamu ingin tahu apa yang disukai kakak kedua? Atau kamu mau cari uang dari kakak kedua? Ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakak kedua. Tentu saja aku ingin kamu dukung aku. Minum sampai habis. Apapun yang kamu suka, aku juga akan minum itu. Ibu. Baiklah, Shen Changsheng, saat aku bilang tanda tangan surat cerai, kenapa kamu bahkan tidak mengerutkan kening? Ternyata kamu sudah selingkuh di luar. Wang Haonan yang selingkuh selama pernikahan. Hati-hati dengan ucapannya. Kalau tidak, aku akan menuntut kamu karena fitnah. Walaupun cerai, masih ada harta bersama suami istri. Haonan berhak mendapat setengahnya. Kenapa uang yang aku hasilkan harus dibagi ke dia? Aku sudah panggil Anda ibu. Hormat karena Anda orang yang lebih tua. Tapi sekarang Anda tamu. Aku masih bisa bicara baik-baik dengan Anda. Tapi kalau kamu terus bertingkah seenaknya, aku akan suruh orang mengusirmu keluar. Aduh. Teh susu kamu ada masalah. Perutku sakit. Teh susu kamu ada masalah. Aduh. Tidak kuat, perutku sakit sekali. Aduh, perutku sangat sakit. Bagaimana dengan pembangkit listrik? Kakak kedua, menyelamatkan orang itu yang penting. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Jangan bergerak, aku yang tangani. Aduh. Apakah di sini ada CCTV? Ada. Apakah kakak baik-baik saja? Tenang saja, kalau ada apa-apa. Kakak kedua ada di sini. Kenapa Ibu Changsheng? Apa yang terjadi dengan ibuku? Kalau kamu berani ganggu dia lagi. Aku tidak segan membuat keluargamu hancur. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wang Haonan, meski kamu pria brengsek, aku tidak sekejam kamu. Aku tidak akan menyakiti ibumu. Tunggu dokter keluar, nanti kamu tahu hasilnya. Dokter, bagaimana kondisinya? Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Shen Changsheng, kamu telah membunuh ibuku. Aku akan menuntut nyawamu. Hei, kenapa buru-buru? Aku belum selesai bicara. Ibumu sebenarnya tidak apa-apa, tapi dia ngotot kami lakukan pemeriksaan menyeluruh. Ternyata sudah stadium akhir kanker, dan sudah menyebar. Harus kemoterapi untuk memperpanjang hidup. Paling lama cuma 1 tahun lagi. Kalian harus siap-siap. Jangan lupa bayar biaya lanjutan ya. Susah payah, tapi kamu yang membunuh ibuku. Biaya obat harus kamu yang bayar. Aku akan melaporkan kamu. Ya sudah, laporkan saja. Memalsukan fakta atau memfitnah orang lain hingga menimbulkan akibat serius. Hukuman penjara 3-10 tahun. Perlu pengacara. Aku siap kalau kamu bisa bayar honorku. Datang saja ke aku. Lagi pula, ibumu pingsan di tokoku. Ini biaya pengobatan yang kubantu dengan ikhlas. Tapi Wang Haonan. Kamu gak mungkin sampai gak bisa bayar biaya pengobatan ibumu.
Lagi pula uangmu semua itu aku yang cari. Gimana, masih sakit? Iya, agak sakit memang. Kamu pukulnya kasar banget. Tangan kakak kedua agak dingin. Aku kompresin ya. Enak juga ternyata. HMPH. Sen Changsheng. Tunggu saja. Walau tanpa foto telanjangnya kamu, aku tetap bisa menjatuhkan reputasimu. Oh ya, kakak kedua, aku mau mengambil kembali rumahku. Sekarang Wang Haonan dan yang lain masih tinggal di rumahku. Begini ya. Rumah itu harta bersama kalian setelah nikah. Asalkan kamu bisa buktikan cicilan rumah selalu kamu yang bayar. Meski sudah cerai, rumah itu tetap milikmu. Gimana, mau minta tolong kakak kedua? Gak usah, aku bisa sendiri. Baiklah, kakak kedua percaya padamu. Tapi kamu milih cowok kayak gimana sih? Pilih cowok macam apa? Apa ada masalah dengan pilihanku? Kalau mau, nanti cari sesuai standar kamu saja. Gimana? Kakak kedua tipe idealmu ya? Tipe idealku. Kok tiba-tiba ingat kakak sulung? Adik kecil, akhirnya kamu pulang juga. Beberapa hari kamu nggak di sini, aku sampai gak bisa makan. Duduklah, hati-hati ketularan kebodohannya. Kamu bilang siapa yang bodoh? Adik kecil, duduklah di samping aku saja. Gak boleh, jangan rebut adikku, adik kecil. Kakak sulung. Kamu sudah pulang. Kalian makan dulu ya, aku gak lapar, aku mau ke kamar dulu. Semua salahmu, gak duduk dengan benar. Memang salahmu, duduk yang benar, sana duduk yang benar. Seandainya aku tahu, aku gak akan pulang. Belum siap menghadapi kakak sulung. Apa kamu sengaja menghindariku, sampai gak pulang ke rumah? Aku gak begitu. Kalau begitu, kenapa kamu gak makan? Aku gak lapar. Aku mau bilang sesuatu padamu. Chang Sheng, sebenarnya kakak sulungku. Ponselmu bunyi. Itu telepon ibu. Ma. Baik. Aku tahu. Ma sudah kembali. Ma. Ada apa? Kamu tidak ingin bertemu Ma, kan? Aku pasti kesal sama Wang Haonan, pria sialan itu. Jadi aku merasa nggak ada pria baik di dunia ini. Padahal kakak itu baik banget, makanya aku sama kakak. Tapi sebaik apapun kakak, dia tetap kakak. Adik, Ma. Dia dengar, loh. Dia dengar aku ngomongin kakak. Gimana dong, gimana dong? Kalau dia kira aku suka kakak, gimana dong? Kakak tiga, kamu dengar apa enggak? Harusnya aku dengar apa, sih? Nggak ada apa-apa kok. Ayo, adik, turun. Ayo makan. Ternyata dia nggak dengar apa-apa ya. Syukurlah, syukurlah. Tuan muda, Nona Gu dari grup Gu mengajak Anda makan malam-malam ini. Putri kecil dari perusahaan farmasi Chen mengajak Anda main golf besok. Ada juga putri keluarga Liu. Kok banyak banget cewek yang ngajak-ngajak? Iya, kakak memang populer banget ya. Tapi kakak bukan cuma pengelola grup Sen. Karakternya baik, wajahnya juga ganteng. Benar-benar suami idaman ya. Sepertinya kakak nggak cuma sibuk kerja tiap hari, tapi sibuk janjian kencan juga setiap hari. Tolak saja semua. Tolak semua. Aku ketemu cewek lain, kamu gak marah ya? Aku gak bilang apa-apa kok. Gini saja, hari ini aku nemenin kamu. Tuan muda, Dewan Direksi bilang saham grup ada masalah, mengajak Anda ketemu dan bicara. Tahu. Kakak tiga, besok kamu ajak adik jalan-jalan. Supaya dia nggak bete di rumah. Tenang, kakak.
Adik serahkan ke aku. Aku marah apa coba? Ah, tunggu sebentar. Nggak ketahuan sama fans kan? Nggak ada yang lihat kan? Kakak tiga, yang nggak tahu bisa kira kamu lagi main mata-mata. Kita orang keluarga Sen harus hati-hati. Tuan Sen, Anda mau beli apa? Kok kamu bisa kenali aku? Kok kamu bisa kenali aku? Barusan kamu sendiri yang bilang kalian keluarga Sen. Ternyata aku yang bikin diri sendiri takut. Aku bawa adikku ke sini buat belanja. Ambilkan yang terbaik di toko kalian. Tidak usah, kakak tiga. Jangan beli tas dan baju ini untuk aku. Aku nggak kekurangan. Nggak bisa, adikku harus pakai yang terbaik. Ya udah, biar aku yang beliin kamu. Anggap saja ini sebagai pengganti semua yang nggak bisa aku kasih selama belasan tahun. Kalau nggak, aku bakal sedih banget, ya nggak sih? Baiklah baiklah, kamu memang jago manja. Yang ini bagus. Tapi ini set couple, loh. Ini jelas set ayah anak. Ini koleksi terbatas global dari toko kami. Mau coba, kalian berdua? Harus coba dong. Oke, ayo jalan. Ini dia, satu ini. Baju ini cocok banget buat kamu. Nona Sen, kalau dipadukan sama tas, bakal makin kece. Ya sudah, ambil yang ini saja. Sen Changsheng. Kok kamu di sini? Kamu sanggup beli? Terus, padu padan kamu itu. Bener-bener norak banget. Aku beli barangku sendiri, kenapa kamu ikut campur? Tentu saja aku ikut campur. Tas ini aku mau. Tas ini aku mau. Baik. Wang Rongrong, kamu kecanduan nyolong barang orang ya? Nyolong suami orang aja nggak cukup, sekarang nyolong tas juga, tutup mulut kamu. Meskipun tas ini cuma ada satu sekarang, tapi aku bisa minta kiriman lagi. Aduh, ini kamu yang rusak kan? Kamu sanggup ganti rugi. Nona Sen, tas ini harganya 880.000 yuan. Lihat ini, 880.000, dasar orang kampung. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Barang di sini nggak ada yang kamu sanggup beli. Memang aku nggak sanggup beli, tapi tas ini bukan aku yang rusak. Kalau mau ganti rugi ya kamu yang bayar. Kalau nggak sanggup bilang aja terus terang. Pakai kartu VIP ku saja, minta kirim tas yang sama persis. Ini yang dia ganti. Kartu emas. Tas ini stoknya terbatas nasional. Aku mau semua. Kartu emas, mana mungkin? Kok dia bisa punya kartu emas? Tas ini terlalu mahal, jangan beli. Cuma tas doang, aku sanggup beli. Tapi kamu tetap harus bergantung sama cowok, kan? Sekarang kamu deket sama cowok siapa lagi? Wah, masih pakai masker. Kenapa nggak berani ketemu orang? Jangan-jangan kamu sembunyi-sembunyi cari cowok baru dari Sen Shaoye. Nggak semua wanita kayak kamu, nggak ada cowok. Ya nggak lah, kamu itu sok banget. Kalau berani, kamu sendiri aja yang ganti tas ini. Aku nggak perlu ganti tas ini. Maksudmu apa? Bawa saja tas ini buat dicek. Kalau ada sidik jari kamu juga, berarti kamu harus ganti rugi bareng aku. Kamu bilang benci ya benci, kamu pikir kamu siapa sih? Kalau aku bilang benci, gimana? Kamu pikir kamu siapa juga sih? Ya ampun, Sen Yichen. Sen San Sao. Sen San Sao. Ya ampun, Sen Yichen. Benar-benar Sen Yichen. Aku fans kamu, loh. Aku nggak ngangka bisa ketemu langsung. Mau tanda tangan atau foto bareng? Aku mau keduanya. Maaf ya, maaf ganggu, Xiao Wang. Kita urus dulu hal pentingnya. Laporkan aja, cek sidik jari kemasan itu. Terus harus ganti rugi. Ganti rugi dulu, baru cabut kartu hitamnya. Nanti dia nggak boleh datang ke toko ini lagi. Kamu punya hak apa buat cabut kartuku? Karena toko ini milik kakakku. Apa? Bilangnya bangga banget, kayak toko ini milik kamu aja. Kenapa, Sen Changsheng? Setiap kali selalu ada yang bela kakak.
Ya itu aku. Lari kemana? Ingat harus ganti rugi ya. Kalau nggak, aku suruh Sen Yuzu kirim surat kuasa hukum ke kamu. Sen Changsheng, tunggu aku bongkar urusan kamu sama Sen Yichen. Kamu pasti beres deh. Ingat, harus ganti rugi ya. Kalau nggak, aku suruh Sen Yuzu kirim surat kuasa hukum ke kamu. HMPH. Kaget banget, wanita top yang cari untung. Satu sisi dekat sama pengacara terkenal, sisi lain ngegantungin bintang terkenal Sen Yichen. Sungguh memalukan. Kali ini aku pengen lihat gimana kamu bangkit lagi. Kakak, kamu masuk kamar aku kok nggak ketok pintu? Itu kamu sendiri nggak nutup pintunya, adik kecil. Kamu nggak suka ya, lihat aku sama wanita lain bareng-bareng. Kamu kan kakakku. Tentu aku nggak mau kamu manfaatin pernikahanmu buat jaga kepentingan keluarga Sen. Kalau kita berempat bukan saudara kamu. Terus suruh kamu pilih salah satu jadi pacar. Kamu bakal pilih siapa? Mana ada asumsi kayak gitu. Kamu kan kakakku. Jangan terlalu dipikirin kejadian kemarin. Bukan aku yang terlalu mikir, tapi kamu, kakakku. Aku mau angkat telepon dulu. Kepala toko, cepat lihat ini kamu, kan? Ada yang ngegandeng kamu, selingkuh dua sisi. Kenapa? Ini apa maksudnya? Waduh, kakak, jangan-jangan dia salah paham ya. Kakak, dengar aku dulu. Foto-foto ini diambil dari sudut yang sengaja dibuat. Aku dan 3 kakak yang lain bukan seperti yang kamu kira. Aku sudah selesai ngomong. Aku cuma mau tanya, kamu tahu siapa yang melakukan ini nggak? Tapi kamu harus jaga sikap pas sama orang lain, ya. Kalau nggak, bisa dimanfaatin sama orang yang nggak baik. Tahu. Tapi itu nggak ada hubungannya sama aku. Meski aku dimanfaatin, aku tetap bisa lindungi kamu. Kamu cuma perlu pikirin dengan jelas. Kakak, aku masih ada urusan. Aku mau sibuk dulu, ya. Changsheng. Aku bakal bikin kamu hadapi perasaan kita berdua. Adik kecil, gimana kalau aku buat pengumuman klarifikasi biar semua tahu kalau kamu adikku, kan cukup. Tapi kalau begitu, fans kamu malah mikir kita cuma nutup-nutupi. Aduh, adik kecil. Aku kan aktor, bukan idola. Aku kerja lewat karya, bukan sensasi. Kita kan keluarga. Keluarga itu seharusnya hadapi masalah bareng, saling bantu, kan? Kakak, coba deh kamu cicipin produk baruku ini. Oh, Haha. Ah. Yichen, kamu benar-benar di sini. Kamu malah menggoda kakak kami. Hari ini aku bakal hancurin toko kamu. Yichen. Kamu tahu nggak wanita ini juga menggoda Sen Yuzu. Main 2 kaki. Wanita ini gila pengen terkenal. Kamu cepat jauhin dia. walaupun kamu fans aku nggak mau fans aku. Jadi orang yang suka nyakitin seenaknya. Hari ini, siapapun yang kamu sakiti, kamu sudah melewati batas aku. Tolong jangan pura-pura jadi fans aku lagi, ya. Yichen, aku fans berat kamu. Loh, adik kecil, ngefans jangan sampai nggak mikir. Sekarang ini kan masyarakat yang taat hukum. Aku sekarang bawa kamu ke kantor polisi. Biar kamu tahu akibatnya. Lepaskan dia. Kakak, kalau dia benar fans berat kamu, pasti ada nama komunitas pendukungnya, kan? Suruh asistennya cari tahu. Kamu memang hebat. Cepet banget tahu aku manajer toko ini. Pasti ada yang ngasih tahu kamu, ya. Mending langsung lapor polisi aja. Dia nanti juga bakal ngomong. Jangan, jangan. Aku pasti bantu kamu cari tahu jelasnya. Nggak usah cari tahu lagi. Aku tahu mereka siapa. Sekarang aku mau cari mereka dan hitung-hitung. Aku sekarang mau cari dia dan hitung-hitung. Sen Changsheng. Kamu gimana bisa masuk? Tentu aja pakai kunci. Sen Changsheng, ini. Itu rumah Haonan. Kalau kamu masuk seperti ini, itu namanya menerobos rumah orang. Rumah ini seharusnya memang milikku. Aku sudah menggugat. Dan sudah dapatkan buktinya. Waktu beli rumah dulu. Tertulis kamu dan aku yang sama-sama menanggung hutang. Tapi dari mutasi rekening bank terlihat. Semua uangnya dari aku.
Jadi kalau pengadilan melihat dua bukti ini, menurutmu mereka akan memutuskan rumah itu untuk siapa? Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Si nyebelin itu kamu yang suka rela bayar utangnya. Hari ini kalian harus keluar dari rumah ini. Tunggu sampai kamu terima surat panggilan. Kita ketemu di pengadilan, Kalau ketemu di pengadilan ya sudah ketemu di pengadilan. Tapi hari ini, jangan harap kami mau keluar dari rumah ini. Hari ini kalian harus. Kenapa kamu datang? Bukannya bilang aku harus urus sendiri. Aku tahu aku bisa nggak bantu kamu. Tapi kamu kan pasti butuh kaki tangan, HMPH. Tuan Sen, maksud Anda apa ini? Kamu kira aku nggak tahu kamu main licik? Kalian mau pergi sendiri? Atau aku yang usir kalian? Tuan Sen. Sen Changsheng sendiri yang main dua kaki. Sedangkan aku hanya membongkar keburukannya saja. Gimana? Apa kamu mau terus ditipu sama wanita itu? Nggak mau. Huang Rongrong, kamu sudah merusak namaku. Juga bikin Sen Yicheng dan Sen Yuzu kena masalah. Kamu kira aku masih mau diam saja? Terus kamu Wang Hao juga. Aku nggak berniat membiarkanmu juga. Hari ini kalian harus keluar dari sini sekarang juga. Sen Changsheng, jangan keterlaluan. Ini rumahku. Kalau begitu, susah payah nih buat kaki tanganku. Ah. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat, berhenti. Mulai sekarang kalian dilarang datang ke keluarga Sen. Kalau ketemu, aku pukul sekali setiap kali ketemu. Kenapa? Tuan Sen dan pengurusnya membela Sen Changsheng seperti itu. Apa dia benar-benar putri keluarga Sen? Dia memang putri keluarga Sen. Dia mana mungkin anak gadis keluarga Sen? Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Kalau dia anak keluarga Sen, kenapa keluarga Sen nggak umumkan? Wanita rendahan ini sekarang berusaha menempel ke keluarga Sen. Kirain dirinya hebat banget. Kita lihat saja nanti, Sen Changsheng. Kakak, terima kasih hari ini. Sebenarnya kamu nggak perlu datang. Aku tahu kamu mau membuktikan bisa mandiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi itu bukan berarti aku bisa nggak khawatir sama kamu. Aku benar-benar takut kamu mengalami masalah lagi. Seperti 18 tahun yang lalu. Kakak harap kamu serius dengerin aku kali ini. Aku peduli sama kamu. Mau melindungimu. Bukan karena kamu adikku. Apa kamu masih belum mengerti maksudku? Apa mungkin kakak punya perasaan lain padaku? Ceng-ceng, sebenarnya aku nggak sanggup. Nggak boleh sampai dia ngomong begitu. Aku suka sama kamu. Waktu seakan berhenti. Aku peduli sama kamu. Ingin melindungimu. Bukan karena kamu adikku. Kakak mana mungkin suka sama adik sendiri? Pasti kakak salah paham. Adik kecil. Kakak 4. Kok kamu sakit sendiri nggak bilang ya? Untung aku kebetulan lewat. Kalau nggak, jatuh di depan rumah juga nggak ada yang tahu. Makasih, kakak 4. Adik kecil, kamu demam sampai nggak sadar, makasih ya. Untungnya agak turun. Kakak 4. Kamu baik sama aku memang karena aku adikmu ya? Kamu memang adikku. Kita satu keluarga. Aku baik sama kamu, bukankah itu sudah sewajarnya? Ngapain ngomong ngaco? Kayaknya aku yang terlalu berpikir aneh. Kakak 4 benar. Kok malam banget sih? Apa aku nggak baik sama kamu? Bukan, aku cuma merasa paling nyaman sama kakak 4. Paling bebas, aku paling suka sama kakak 4. Oke, aku percaya kamu. Gimana? Aku nggak tahu sih gelang giok ini sebenarnya gimana. Kakak.
Kakak empat, iya. Dengar-dengar kamu jago masak ya. Aku mau makan masakan enak buatan kamu. Boleh? Aku memang jago masak. Ah, baik. Kamu mau makan aku buatin. Kakak, kamu mau makan? Yuk, kita pergi. Kayaknya kamu mau pakai Yu Chen buat alasan nolak aku ya. Coba ini. Cicipi. Gimana? Masakan kakak empat enak banget. Kamu nggak mungkin cuma mau puji aku doang, supaya aku masakin tiap hari buat kamu ya. Kalau gitu kakak empat, kamu mau nggak? Asal kamu mau makan, aku pasti masakin. Kakak, kamu lapar? Kakak empat, ajarin aku main biola dong. Yuk jalan. Oke. Kalau begini caranya kamu nggak akan bisa belajar. Kakak dan adik kecil. Harus bikin kakak sadar. Aku bisa akur sama setiap kakak, biar nggak kepikiran aneh-aneh. Apa adik kecil sengaja dekat sama aku? Sudah cukup belajar. Manajer, aku benar-benar iri sama kamu. Setiap kakak kamu ganteng semua, dan baik banget sama kamu. Bagikan satu untukku boleh. Tidak bisa kuberikan padamu. Kakak empat, coba deh produk baru aku. Kakak sulung kayaknya lagi ngintip aku dari luar. Kamu nggak merasa belakangan ini, kemanapun kita pergi, selalu ketemu kakak sulung ya? Mungkin cuma kebetulan saja. Aku rasa kakak sulung cemburu. Cemburu. Kalau adik dekat denganku, maka otomatis kakak sulung, kakak dua, dan kakak tiga bakal dijauhkan. Tapi dengan pesona kakak empat seperti aku ini, mereka bertiga walau lihat, pasti juga tahu dirilah. Adik, kamu sengaja ya? Kakak sulung itu sebenarnya cemburu jenis yang mana sih? Apa kamu sebenarnya nggak peduli soal status saudara? Tapi cuma nggak mau milih aku aja. Chang Sheng, kamu benar-benar nggak punya perasaan beda buat aku, kan? Tapi kakak empat kamu harus hati-hati dalam memilih kata. Kalau sampai dilihat orang lain, bukannya malah kelihatan terlalu mesra ya. Tapi adik, ada hal yang menurutku harus dijelaskan dengan jelas. Dijelaskan dengan jelas. Aku nggak seharusnya menghindar dari kakak sulung. Harusnya dijelasin dengan jelas. Kakak empat, aku ada urusan keluar. Aku duluan ya. Ah, kakak sulung, aku cuma bisa bantu sampai sini saja. Sudah pergi. Xiao Ming bilang mau cari kamu. Setelah keluar dari toko teh susu langsung hilang. Kamu nggak lihat dia ya? Bro. Iya. Kalian ya. Kalian sebenarnya mau ngapain sih? Memang punya muka yang keren banget ya. Dulu waktu acara itu kamu buat muka aku jadi malu banget. Sampai aku dan Haonan diusir dari rumah. Nggak ngangka ya. Kamu juga bakal jatuh ke tangan kami. Hahaha. Kamu benar-benar kira penculikan di jalanan. Nggak bakal ada yang tahu. Shen Changsheng, minta baik-baik padaku. Aku bisa buat kamu mati dengan lebih cepat. Wang Haonan. Kamu masih bisa disebut pria. Jaga aku baik-baik. Putri keluarga Shen. Hahaha, putri keluarga Shen. Hahaha.
Selamat tinggal, Sen Changsheng. Hahaha. Kamu mau ngapain? Adik, Kakak sulung, kok kamu datang? gak apa-apa. Ada kakak sulung di sini. Jangan gerak tangan. Semua milikmu. Hahaha. Mau selamatin dia ya? Aku akan membuat kalian berdua mati bersama. Kalau begitu aku akan menemani dia mati bersama. Kamu cepat pergi, kamu gak bisa membukanya. Bodoh, aku gak akan pernah kehilangan kamu lagi. Sungguh tak kusangka Tuan Muda Sen ternyata juga orang yang penuh perasaan. Kalau begitu aku akan mengantarkan kalian berdua mati bersama. Kalau begitu aku akan mengantarkan kalian berdua mati bersama. Kalian siapa? Katakan pada dia kalau kami orang keluarga Sen. Kami datang memang pas waktunya. Jangan bilang apa-apa lagi. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, beritahu kami ya. Jangan bertindak sendiri. Tuan Muda bilang ada orang yang memberitahunya. Suruh dia bakar nona itu sampai mati. Tapi dia tidak tahu siapa dua orang itu. Tapi pengawasan menangkap plat nomor mobil yang membawa nona itu pergi. Plat mobil itu sama dengan mobil yang dulu hampir menabrak nona. Dan sama dengan mobil yang dulu hampir menabrak nona. Tuan Muda. Mau lanjut cari? Cari apa lagi? Selain mereka, siapa lagi? Kakak kedua, bagaimana dengan kakak kedua? Aku akan cari dia. Ayo. Kakak. Kenapa turun? Sudah disuruh istirahat dengan baik, tapi kamu gak nurut. Kamu baik-baik saja. Hari itu sangat berbahaya. Jangan pernah lakukan hal seperti itu lagi nanti. Selama itu urusanmu. Lebih penting dari nyawaku sendiri. Kakak, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Dia memperlakukanku seperti itu. Aku gak mungkin gak merasakan apa-apa. Seandainya kita bukan saudara kandung saja. Aku gak mau kakak salah paham lagi. Changsheng. Sebenarnya kita berdua. Kakak. Aku berharap kamu bisa menganggapku sebagai adik perempuanmu. Aku juga akan menganggapmu sebagai kakak yang paling kusayangi. Kakak. Bisa tolong aku lakukan ini? Aku tidak menyangka, Sen Changsheng ternyata diselamatkan oleh Tuan Muda Sen dan Tuan Muda Sen keempat. Apa benar dia ada hubungan dengan keluarga Sen? Kalau begitu, bagaimana mungkin kami tahu? Tenang saja, keluarga Sen tidak akan menemukan apa-apa. Baru-baru ini aku tertarik dengan sebidang tanah di lokasi strategis. Sayangnya aku tidak punya cukup uang. Kalau begitu aku akan pinjam ke ayahku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ibu hampir pulang. Ulang tahun adik perempuan juga sebentar lagi. Ibu bilang ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk adik. Resmi mengumumkan identitas adik. Wah, bagus sekali. Kalau begitu aku bisa terbuka. Bisa peluk-pelukan sama adik. Apa maksudnya peluk-pelukan? Perhatikan ucapanmu. Urusan pesta ulang tahun aku serahkan ke kalian. Aku cuma punya satu permintaan. Apa? Itu, membiarkan Wang Roro dan Wang Haonan datang ke pesta ulang tahunku. Lihat di sini. Aku akan menghiasnya dengan bunga gipsofila yang kamu suka. Tapi kamu kan pria sejati. Kenapa suka gipsofila warna merah muda? Tidak boleh ya? Boleh sih boleh, Tuan Sen. Aku sampai menolak proyek Prancis demi kamu. Kamu mau membalasnya bagaimana? Ngapain sih ngomong gitu? Kok bisa deket banget sih? Semua acara Sen Group besok aku serahkan padamu. Bayaran naik 20%. Cuma itu doang. Kalau nggak gimana lagi? Tuan Sen. Aku nggak percaya kamu nggak sadar aku suka sama kamu. Ya sudah, aku duluan ya. Putri kecil. Kamu buta ya, nggak lihat. Dia sengaja. Jatuh juga di tempat datar. Sen Mengting, aku kasih tahu ya, kalau kamu berani sentuh dia, aku.
Barusan kenapa? Chang Sheng. Chang Sheng. Chang Sheng. Kakak, aku sudah pulang. Bukankah kamu selalu di rumah? Kok sembunyi dengar-dengar? Aku enggak, aku duluan ke kamar. Sini. Cemburu ya? Aku cemburu apa? Kamu tahu nggak kemampuan berhenti waktu kamu itu? Nggak berguna buat aku. Serahkan semua uangmu padaku. Semua uang sudah kuberikan ke kamu. Jangan pukul aku. Berhenti. Kok kamu juga mau kena pukul? Waktu dilarang. Hei, kamu monster, lari cepat. Uang aku balikin, cepat pulang saja. Jangan sentuh aku takut, kamu monster. Waktu itu, aku belum bisa pakai kekuatan super dengan baik, jadi aku nggak bisa awasi gadis itu. Padahal aku sudah selamatkan gadis itu, tapi dia anggap aku monster juga. Semua orang takut sama aku. Semua menjauh. Kakak, aku bukan monster. Aku bukan monster. Chang Sheng, Chang Sheng. Kakak. Aku sudah tahu semuanya. Maaf. Kamu nggak takut sama aku? Bodoh, kenapa harus takut? Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu menjaga kamu. Ah, adik kecil, ibu sudah pulang. Kamu segera turun. Kamu memang Chang Sheng, anakku. Akhirnya kamu pulang juga, ibu. Ibu sudah cari kamu lama banget. Yang penting kamu sudah kembali. Bu, aku selama ini kira aku yatim piatu. Tapi ternyata aku punya ibu yang sangat menyayangiku. Dan juga punya 4 kakak laki-laki yang baik banget. Aku rasa aku sekarang orang paling beruntung di dunia. Anakku memang cantik, mirip aku. Ngo Tian ya, bagaimana penyelidikan soal Chang Sheng yang hilang? Ibu belum dapat kabar. Aku akan segera mencari tahu dengan jelas. Sudah lama banget, tapi belum dapat apa-apa juga. Kakak sulung ibu lagi sibuk urus perusahaan. Dia juga harus cari tahu masalahku. Dia sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu jangan salahkan dia. Aku nggak nyalahin dia kok. Aku ngomong apa sih? Kamu nih, baru pulang langsung bela kakakmu. Hampir lupa dia itu kakakku. Masa iya aku bisa suka sama dia? Oh iya bu, kamu bilang waktu aku kecil hilang. Itu gara-gara gelang giok ini ya, tapi aku nggak ingat jelas waktu kecil. Memang gelang giok ini. Ini pusaka turun-temurun keluarga Sen selama ratusan tahun. Nilainya bukan main. Selain itu, ada juga kabar burung bilang gelang ini bisa membuat orang awet muda. Makanya banyak orang ngincer pusaka ini. Ternyata sehebat itu. Bu, kalau ada yang ngincer gelang ini, aku rasa pasti orang yang sangat kenal keluarga Sen. Beberapa hari lagi kan akan ada pesta ulang tahunku. Bagaimana kalau kita pakai cara memancing ular keluar sarangnya? Yo Cheng pergi tampil di luar kota ya. Suruh dia cepat pulang. Jangan sampai ketinggalan pesta ulang tahun adik perempuan. Lalu Yuzu di mana? Dia lari kemana lagi ya? Bu, tenang saja. Kami nggak bisa memaksa Yo Cheng meninggalkan cita-citanya sebagai seniman. Tapi adik perempuan pasti nomor 1 di hatinya. Sekarang dia sudah pulang, sedang dalam perjalanan. Kamu nih, kalau bisa seperti kakakmu. Bisa urus perusahaan dengan baik. Nggak usah jadi aktor apa-apa aku. Baru deh aku tenang. Bu, kakak 3, aktingnya memang bagus banget. Sekarang dia sudah jadi aktor terbaik. Biarkan dia jalani apa yang dia suka. Baik, kamu sudah pulang. Mereka itu urusannya aku malas ikut campur. Oh ya. Dengar dari muting kamu diperlakukan buruk sama cowok jahat, jangan takut. Ada ibu kok.
Ibu pasti carikan kamu pria baik. Ma, aku nggak mau nikah lagi. Lagi pula aku cuma mau nemenin mama dan kakak-kakakku. Gimana bisa begitu? Sudahlah, waktunya udah nggak pagi lagi. Aku duluan naik ke atas buat istirahat. Oke, Ma. Ah, adik kecil. Untung kamu ada di sini. Kalau enggak, mama pasti maksa aku buat berubah jadi orang baik lagi. Kok ngomongnya kayak kamu kerja di profesi yang nggak jelas aja? Iya. Sebagai tanda terima kasih buat adik kesayanganku, aku sudah putuskan. Aku sendiri yang akan masak buat kamu makanan enak. Tunggu ya. Bawain aku juga satu porsi. Baik. Chang Sheng. Sekarang seluruh keluarga Sen dikelola sama kakak tertua. Mama juga sangat mengandalkannya. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Chang Sheng. Soal kalian berdua. Kakak. Kita kan saudara kandung. Aku berharap kamu selalu jadi kakak paling aku sayang. Aku nggak punya pikiran lain sama kamu. Kamu ngerti nggak sih kamu ngomong apa? Aku sangat ngerti. Yang nggak ngerti itu kamu. Chang Sheng, coba pikirkan baik-baik. Chang Sheng, aku nggak percaya kamu nggak punya perasaan sama aku. Aku akan jelasin ke mama. Nanti kalau kamu tahu kita bukan saudara kandung, aku harap kamu bisa hadapi perasaan kita dengan jujur. Sen Changsheng, kamu kok ada di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Kalau aku ini putri keluarga Sen. Jangan mimpi deh. Keluarga Sen nggak pernah bilang, udah ketemu putri keluarga Sen, kamu masih mau pura-pura. Walaupun aku bukan putri keluarga Sen, aku tetap bisa ikut jamuan keluarga Sen hari ini. HMPH. Paling cuma numpang nama jadi anak muda keluarga Sen. Kalau nggak, kamu kira dengan status kamu bisa menikah ke keluarga Sen? Itu belum tentu, loh. Hari ini aku bisa masuk pintu keluarga Sen. Kalian tunggu dan lihat saja. Hari ini ayahku juga datang. Dia mau negosiasi kerjasama dengan keluarga Sen. Dengan hubungan ayahku dan Pak Sen yang sudah lama, pasti dia akan bawa kamu sebagai calon menantu. Makasih, sayang. Dipersilakan putri keluarga Sen dan anak muda keempat keluarga Sen. Gimana bisa di depan banyak orang? Kamu malah bikin malu kakak tertua. Putri keluarga Sen. Hahaha, benar-benar putri keluarga Sen. Selamat datang di jamuan keluarga Sen. Semoga kalian semua menikmati. Malam ini, kami berdua akan membuka dengan sebuah tarian untuk kalian. Oh. Wah, cantik banget. Keren banget. Pasangan yang serasi. Gadis keluarga Sen ini badannya bagus banget ya. Tapi lihat sosoknya kok terasa familiar ya. Tapi lihat sosoknya. Kok terasa familiar ya? Kita sudah lama nggak ketemu. Harus benar-benar kumpul ya, apalagi kerjasama kita. Harus lanjut terus. Iya ya. Oh iya, aku ada kabar mau bilang sama kamu. Anak perempuan aku yang hilang bertahun-tahun itu. Aku sudah ketemu lagi. Oh, itu kabar bagus. Aku bisa kenalin anakku ke dia. Mereka pasti bisa jadi teman baik. Haha, silakan. Lihat deh pria tampan dan wanita cantik ini. Yang nggak tahu pasti kira kalian pasangan. Kaksan, jangan asal ngomong ya. Kamu rencananya kapan bilang ke Chang Sheng bahwa kalian bukan saudara kandung? Nanti setelah pesta selesai aja. Kamu tahu kan di drama idol yang kamu mainin, tokoh pria dan wanita utama, kenapa mereka harus mengalami banyak cobaan dulu baru bisa bersama? Kenapa?
Karena mereka nggak pernah ngomong sama sekali. Nona Sen, anggur merahnya terasa asam dan pahit. Mending coba sampahnya aja. Aku Wang Roro. Ayahku dan ibumu sudah berteman lama. Waktu kecil kita pernah ketemu juga. Kok aku nggak ingat pernah ketemu ya? Nona Sen. Bolehkah saya mengundang Anda menari sebentar? Huh, Berani pukul aku? aku yang memukulmu. Pria brengsek kayak kamu, aku ketemu sekali pukul sekali. Kamu bukan nona keluarga Sen. Sebenarnya kamu siapa sih? Sen Changsheng. Sen Changsheng. Sen Changsheng, kamu gila ya? Berani-beraninya kamu pura-pura jadi putri keluarga Sen di pesta kayak gini. Kapan aku pura-pura? Aku memang nama belakangnya Sen, memang keluarga Sen. Sen Changsheng, kamu benar-benar pikir ganti baju bisa mengubah hidupmu? Masih bermimpi deh kamu. Sepertinya kalian ini kayak mayat yang gak mau nangis. Bro. Mereka malah gak percaya aku putri keluarga Sen. Kepala rumah tangga. Kenapa dua orang ini bisa muncul di pesta keluarga Sen? Aku akan bawa mereka pergi sekarang juga. Tunggu dulu. Sen Changsheng kok bisa jadi putri keluarga Sen? Pasti kalian sengaja buatkan dia identitas palsu. Supaya dia bisa masuk ke keluarga Sen, aku bilang, kamu ini bodoh beneran atau pura-pura bodoh? Dia itu adik perempuan kita. Adik perempuan kita yang paling kita sayangi. Masih tunggu apa lagi? Buang mereka keluar. Ada apa ini? Ah, Bibi Sen. Ada yang menyamar jadi putri keluarga Sen. Bahkan para tuan Sen juga tertipu. Siapa yang berani seperti itu? Dialah dia. Ibu kota. Dia adalah putriku. Siapa yang berani bilang dia palsu? Bagaimana mungkin dia putri keluarga Sen? Dia tidak mungkin jadi putri keluarga Sen. Dia memang putri keluarga Sen. Siapa yang berani bilang dia palsu? Ternyata keluarga Sen benar-benar menemukan putrinya. Sekarang kedua orang ini sudah tidak ada harapan lagi. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya mereka berdua? Pria ini adalah Wang Haonan. Dialah yang selingkuh dan juga menyiksa Changsheng kita. Sampah macam apa ini bisa masuk ke sini? Dan juga wanita itu, dia adalah selingkuhannya. Menyebarkan fitnah tentang adik kecil secara online. Bilang adik kecil berduaan dengan putra keluarga Sen. Untungnya, kakak sulung sudah suruh orang hapus semua postingan itu di internet. Kalau begitu kalian masih berdiri di situ buat apa? Aku tidak mau lihat mereka. Suruh mereka pergi. Apakah ini ada kesalahpahaman? Roro ini adalah putriku. Tidak ada kesalahpahaman, Paman Wang. Mending tanya dulu putrimu sudah berbuat bodoh berapa banyak. Beberapa hari lalu adikku diculik. Itu ulahnya. Kenapa putrimu sampai menyiksa putriku juga? Pak Wang, kamu harus kasih penjelasan padaku. Ternyata kamu yang atur kerja sama dengan calon menantu kamu. Orangnya memang Wang Haonan ini. Kalau begitu aku rasa kerja sama kita tidak perlu dilanjutkan. Bukan begitu, tidak bisa seperti itu. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Karena hal ini langsung putus kerja sama. Tidak seharusnya. Pak Wang, kamu tahu sifatku. Kamu harus paham. Apa yang aku katakan tidak pernah aku tarik kembali. Cepat minta maaf sama Nona Sen. Ayah, Sen Changsheng terlalu sewenang-menang. Kamu masih berani melawan. Sudah, jangan dipukul lagi. Aku tidak terima minta maafnya. Paman Wang, serahkan dia ke polisi saja. Polisi? Maksudnya apa? Aku sudah lapor polisi. Wang Roro harus dipenjara. Wang Roro harus dipenjara. Kamu lapor polisi atas dasar apa? Maksudnya apa ini? Ini cuma masalah cekcok anak-anak, buat apa dibawa-bawa sampai polisi? Karena aku punya bukti. Wang Roro mencoba membunuhku secara sengaja. Di sini ada bukti dia mencoba menabrak aku hingga mati. Dan juga bukti perselingkuhan Wang Haonan dan Wang Roro. Selain itu, dia juga menyuruh fansnya membuat keributan di toko saya. Menyuruh orang menculik saya. Berusaha membakar saya hidup-hidup. Bukti-bukti ini cukup untuk membuat dia masuk penjara seumur hidup. Wah! Kapan kamu mengumpulkan semua bukti ini, adik? Aku rasa kamu lebih cocok jadi pengacara daripada aku. Adik hebat banget. Jadi kami ini terasa nggak berguna ya? Kamu sih, selalu nggak mau kami lindungi. Selalu ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Capek banget ya. Kakak-kakak ini memang kakak yang gak berguna ya. Papa. Kok bisa-bisanya dikuasai sama cewek ini? Mulai hari ini, aku akan jadi ikan asin aja. Biar kalian yang rawat aku dengan baik. Boleh kan?
Lepaskan. Sayang, aku salah, sayang. Aku menyesal. Tolong maafkan aku, sayang, aku salah, tolong maafkan aku. Sayang, lepaskan. Sayang, jangan sentuh aku. Ingat nggak, waktu kuliah aku pernah ngejar kamu. Setelah lulus, kita ketemu lagi. Kamu janji mau jalani hidup bersama aku. Changsheng, nikah sama aku ya. Aku akan buat kamu bahagia. Aku akan kasih kamu sebuah rumah. Dulu aku memang pengen punya rumah. Tapi aku salah lihat. Percaya omong kosongmu. Dulu kamu bilang kita akan berjuang bersama. Tapi kamu malah pakai uangku buat membangun dirimu. Aku benar-benar menyesal kenal Wang Haonan. Aku berharap aku nggak pernah kenal kamu. Tapi sekarang aku bahagia. Karena sekarang aku punya keluarga sejati, anakku. Kamu sudah susah selama bertahun-tahun. Wang Haonan dan keluarga Shen resmi mengakuisisi perusahaanmu. Tanah yang ingin kamu kembangkan juga milik keluarga Shen. Mulai sekarang, kamu akan kehilangan segalanya. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Hak Xuan. Ya. Kamu nggak apa-apa. Ah. Sudahlah, sudahlah. Changsheng, kamu nggak apa-apa. Wang Haonan, kamu benar-benar gila. Mending kamu masuk penjara bareng Wang Roro saja. Bawa keluar. Serahkan ke polisi. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Pesta ulang tahun Bos Wang sudah tidak menyambutmu lagi. Sedangkan untuk putrimu, aku akan serahkan ke polisi. Papa, kamu nggak bisa cuekin aku. Papa pergi sana. Barusan dia pasti pakai trik sulap, takutnya malah kena balik. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Kamu nggak apa-apa kan? Aku antar kamu istirahat. Drama panjang ini akhirnya berakhir juga. Changsheng, hari ini ulang tahunmu. Nanti Mama ikut potong kue sama kamu. Mama juga punya hadiah ulang tahun buat kamu. Ya. Mbak, kakak nggak apa-apa kok. Percaya deh, aku masih bisa tahan. Jangan sampai Mama dan yang lain tahu ada yang aneh. Nanti semua orang malah kaget. Terima kasih ya kalian semua. Hoa, oke deh. Hahaha, hoa. Selamat ulang tahun, adik kecil. Nambah 1 tahun lagi, ya. Selamat ulang tahun, adik kecil. Terima kasih, kakak 4. Selamat ulang tahun. Terima kasih, kakak besar. Oh, adik kecil, adik kecil. Adik kecil, Changsheng. Adik kecil Changsheng. Adik kecil, Changsheng. Ini aneh. Barusan masih merasa mau pingsan. Sekarang malah jauh lebih baik. Sudah merasa lebih baik. Gelang ini awalnya sepasang. Yang ini, ya, harus kamu kasih ke pria yang paling kamu cintai. Ini hadiah dari Mama buat kamu. Semoga kamu bisa membangun keluarga bahagiamu sendiri. Keluarga yang bahagia, dengan orang yang paling kamu cintai. Nggak boleh, aku nggak boleh buat Mama kecewa. Ma, kamu cari aku ada apa? Soal kemampuan super kamu. Ma, kamu tahu dari mana? Ma, kamu tahu dari mana? Anak bodoh, kemampuanmu ini berasal dari gelang giok warisan keluarga kita, Shen. Wah, bagus. Aku kira aku makhluk aneh. Jangan takut, kamu bukan makhluk aneh. Ini perlindungan dari leluhur keluarga Shen untuk kita. Oh ya, Ma, biasanya setiap aku pakai kemampuan ini, aku selalu kena balik. Dan setiap tanggal 9 September selalu jadi sangat parah. Kenapa begitu? Asal kamu pakai kedua gelang giok itu di tanganmu, kamu nggak akan kena balik. Ternyata begitu. Selain itu, setelah gelang giok itu bercucuran darah dan mengakui pemilik, kamu bisa lepas kapan saja. Tapi walaupun gelang itu berada dalam radius 10 meter dari kamu, kamu masih bisa pakai kemampuan super itu. Ma, aku tahu. Changsheng,
sekarang kamu sudah suka sama seseorang. Belum. Aku kan gak mungkin bilang aku suka sama kakak besar, kan? Kakak, aku masih ada urusan di toko. Aku duluan ya, aku harus sibuk dulu. Kakak, aku masih ada urusan di toko. Aku duluan ya, aku harus sibuk dulu. Huh, Kakak dan adik ini jangan-jangan saling mencintai ya? Kamu nggak mungkin bilang kamu nggak pernah sadar. Mereka berdua lagi ngambek apa sih? Kalau saling cinta ya harusnya bersama. Kamu belum pernah mainkan cerita cinta saudara kandung yang tragis ya? Ah, ah, bos toko, kamu kalau terus menusuk kayak gini, benar-benar gak bisa pakai mutiara ini sedikit pun. Aku tanya kamu ya, kalau kamu jatuh cinta sama kakak kamu. Kakak yang mana? Yang mana? Kamu suka kakak yang mana? Jangan langsung dianggap kamu yang dimaksud. Aku cuma bilang kalau misalnya, ada apa-apaan sih? Mana ada kalau-kalau. Mending kamu bilang sebenarnya kamu punya teman. Ternyata mereka bukan saudara kandung. Tunggu dulu. Bukan saudara kandung. Kok aku nggak kepikiran ya? Bukan saudara kandung, Kok aku nggak kepikiran? Iya juga ya. Biasanya di novel kan memang ceritanya kayak gitu. Keluarga kalian sebesar itu. Biasanya ada anak angkat atau semacamnya. Kalau kalian nggak ada ikatan darah, kan bisa lancar jalin hubungan. Kok aku nggak kepikiran ya? Wanita itu ya, mulut bilang lain hati lain. Aku nggak, aku bukan. Mutian, aku ada hal mau diskusi sama kamu. Kamu juga sudah nggak muda lagi. Sekarang juga sudah pegang kendali seluruh provinsi dan kota. Aku ingin kamu segera menetapkan urusan seumur hidupmu. aku mengerti, Bu. Ibu cuma ingin supaya aku membangun keluarga dan karir. Kamu mengerti itu sudah cukup. Ibu sudah menyiapkan gadis yang sangat baik untukmu. Besok sore kamu akan bertemu dengannya. Untuk acara perjodohan di kedai Milk Tea Changsheng. Baiklah. Baik, aku mengerti, Bu. Ya sudah begitu saja. Dia malah setuju untuk pergi kencan buta. Ternyata aku memang gak boleh terlalu berharap. Kamu mau keluar ya? Mau pergi kencan buta? Lumayan serius juga. Pakai baju keren gitu masih bilang suka aku. Ternyata laki-laki memang gak ada yang bagus. Changsheng, sini. Ibu Changsheng sudah atur kencan buta untukmu. Hari ini sore, di kedai milk tea milikmu. Kalian harus bertemu, oke? Anak baik, ibumu sudah tua. Harus ada yang merawatmu, supaya ibumu tenang. Sen Mengting juga harus pergi untuk perjodohan. Kenapa aku malah merasa aneh? Lagi pula kita cuma bisa seperti sekarang ini. Baik, aku pergi ya. Bukankah Sen Mengting keluar duluan? Kok belum datang juga? Pasangan perjodohanmu belum datang ya? Pasangan perjodohanmu belum datang ya? Belum, pasanganmu juga belum datang. Kamu gugup. Aku nggak gugup. Aku juga nggak gugup. Gimana kalau kita latihan dulu? Halo, Nona Sen. Namaku Sen Muting. Pasangan perjodohanmu. Oke, siang ini kita langsung ke kantor catatan sipil nikah. Kok kamu buru-buru banget nikah? Tentu saja aku buru-buru nikah. Karena pasangan perjodohanku adalah kamu. Sekarang kamu main ide aneh apa lagi? Apa mungkin? Kita bukan saudara kandung. Kita bukan kakak adik kandung.
Kenapa gelang ini ada di tanganmu? Aku sudah bilang ke Mama. Asal kamu mau mengangguk, aku akan melamarmu. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kita kan bukan kakak adik kandung. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Bagaimana dengan perasaanmu padaku? Kakak dan adik perempuan kok belum pulang? Jangan-jangan mereka ribut ya? Tenang, siapapun yang kamu ributin, mereka nggak bakal ribut. Masuk akal. Jangan-jangan mereka ribut ya? Wah, jadi pacar nih. Adik, tenang saja. Kalau kakak nakal sama kamu nanti, kasih tahu kami bertiga, kami bakal bantu kamu membalasnya. HMPH, kalian sejak awal sudah tahu. Sikapmu sama kakak dan kami benar-benar beda. Sulit untuk nggak sadar sih. Sekarang adik perempuan ini cuma milikku. Kalian semua. Terutama kamu. Jaga sikap ya. Dengar kata itu aku jadi nggak senang deh. Kamu turun status jadi pacar ya, sedangkan aku akan jadi kakak paling sayang untuk adikku. Kalian ngapain ribut sih? Mama. Ma. Chang Sheng. Jelaskan dengan baik padaku. Ma, soal aku dan kakak. Jelaskan dengan baik padaku. Ma, soal aku dan kakak. Kamu kenapa nggak bilang dari dulu ke aku? HMPH. Ibu berharap kamu bahagia. Meskipun kamu dan Muting bukan saudara kandung, tapi kalian punya status seperti saudara. Mungkin orang luar akan membicarakannya, Ibu. Tapi Ibu tidak akan membiarkanmu menikah dengan pria yang tidak kamu cintai. Semua ini salah Ibu. Karena Ibu tidak mengetahui isi hatimu lebih awal. Ma, jangan bilang begitu. Ibu sudah memutuskan. Segera umumkan bahwa Muting bukan anak keluarga Sen. Dan umumkan dia masuk ke keluarga Sen sebagai menantu. Wah, jadi menantu. Kalau begitu, apakah ini agak tidak adil buat kakak sulung? Chang Sheng ini aku yang mengajukan sendiri. Toh aku yang akan menikah denganmu. Aku tidak mungkin memakai status anak sulung keluarga Sen, membiarkanmu jadi bahan omongan orang. Siapa yang mau menikah denganmu kalau begitu? Muting dan Chang Sheng, aku serahkan pada kalian berdua. Oh. Kalian harus bahagia nanti. Kakak sulung. Sekarang di rumah, masih siang hari juga. Istri, sekarang juga harus buat aturan untukku. Kamu. Apa kamu sengaja, kamu? Kamu ngapain? Chang Sheng, kamu masih ingat waktu kecil bilang mau menikah denganku? Terima kasih sudah tidak ingkar janji. Kapan aku bilang? Aku tidak pernah bilang. Jangan coba-coba ingkar janji. Kamu ngapain? Aku bilang di rumah. Kalau kamu terus begitu, aku pakai kekuatan waktu berhenti untuk membekukanmu. Apakah mungkin? Karena kamu jatuh hati padaku, jadi kekuatanku tidak berpengaruh padamu. Kamu tahu dari mana? Dari tebakan aku. Karena aku bisa dengar detak jantungmu. HMPH. Apakah mungkin? Kalian lupa tutup pintu ya? Hal seperti ini akan kami rahasiakan kok. Kakak sulung, aku sih tidak keberatan. Tapi aku tutup pintunya buat kamu ya. Jangan terlalu cepat keluar ya. Semua ini salah kamu. Hei, kamu sudah sampai mana? Maaf ya, Cheng. Kantor tiba-tiba ada urusan, jadi aku nggak bisa ketemu kamu. Baiklah, kamu sibuk saja. Sen Muting, kamu bohong lagi sama aku. Cuma bercanda kok, marah ya.
Kamu percaya nggak aku pakai kekuatan waktu berhenti buat membekukanmu, terus pukul kamu abis-habisan? Kamu tega. Lagi pula kekuatan waktu berhenti kamu cuma bisa membekukan 1 menit, dan cuma bisa dipakai sekali sehari. Jangan buang-buang, traktir aku minum teh susu aku maafkan kamu. Segelas. 2 gelas. 3 gelas, potong. Ruang waktu berhenti. Ternyata begitu. Hei. Apa? Kakak. Kalian mau ngapain? Beritahu aku cara melepas gelang giokmu. Kalau tidak, hari ini aku akan membuat Sen Muting mati di depanmu. Tapi aku sudah lama tahu kamu anak perempuan keluarga Sen. Aku sudah menangkapmu sejak lama. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekelompok gagak, hei. Ruang waktu berhenti. Ah. Selalu kamu. HMPH. Benar. Aku tahu kamu punya kemampuan menghentikan waktu. Aku sarankan kamu jangan sembrono karena... Bom. Kamu hanya punya waktu 10 menit untuk berpikir. Serahkan Yinzu, aku bisa membuat Sen Mutian tetap hidup. Kakak. Cepat. Gelang giok berdarah. Setelah diakui pemiliknya, gelang giok ini bisa dilepas kapan saja. Meski gelang itu berada dalam radius 10 meter darimu, kamu masih bisa menggunakan kemampuan super ini. Hahaha. Aku dapatkan, hahaha. Kakak. Sen Changsheng. Hari ini kalian semua mati. Tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi hari ini, dan kalian akan hancur berkeping-keping di sini karena ledakan. Hahaha. Setelah kalian mati, aku akan bawa Roro ke luar negeri. Tidak akan ada yang bisa menemukan kita lagi. Aku akan jadi orang terkaya di dunia di masa depan. Aku ingin hidup abadi. Hahaha. Karena aku akan mati. Bolehkah bomnya ditambatkan ke tubuhku? Aku akan bantu kalian. Ayo. Ruang waktu berhenti. Hem. Jadi. Ao. Changsheng, bangunlah, Changsheng. Changsheng. Berhenti, polisi sudah mengepung. Jangan harap bisa kabur dari sini. Kau tahu kenapa kalian orang jahat suka menculik? Kenapa sih? Masa mungkin? Baik, aku kasih tahu kamu. Sejak kejadian adik kecil kemarin, aku sudah pasang pelacak di ponselnya. Dan tadi ponsel adik kecil merekam semuanya. Siap-siap masuk penjara ya. Bawa pergi. Adik kecil. Changsheng, bangunlah. Jangan tinggalkan aku sendirian. Changsheng. Jangan goyang.
Tidak apa-apa, aku biarkan kamu goyang. Kalau ada apa-apa, Adik kecil. Ayo, minggir. Kalau tidak apa-apa, baguslah. Bawa Xiao Mei ke rumah sakit. Tidak ada satupun yang mengurus aku. Mana mungkin? Kita kan saudara kandung. Tidak mungkin aku abaikan kamu. Pelan-pelan, pelan-pelan. ceng-ceng, Aku ada sesuatu yang mau aku bicarakan denganmu. apa itu? Gelangku sudah kupakai. Kamu harus kasih aku status dong. Pria butuh apa status? Begitu ya? Kalau begitu aku tanya mama dulu. Duh, lamaran kok nggak ada seremoni sama sekali. Bayanginnya aja indah banget. Dewasa. Kamu mau menikah denganku? Apa kamu sengaja, Ting? Selamat ya. Lamaran berhasil. Terima kasih. Chang Sheng. Semoga kamu bahagia. 3, 2, 1, senyum salah. Aku nggak masuk di dalam. Tunggu aku, tunggu aku, tunggu aku.